Saudara, katekismus ini mengatakan dosa itu menolak, mengabaikan Allah di dunia yang Dia ciptakan ini, memberontak, melawan Dia dengan tidak menghiraukan Dia, dengan tidak menjadi seperti yang perintahkan dalam hukumnya, tidak melakukan apa yang Dia perintahkan dalam hukumnya, dan akibatnya adalah kematian kita dan kerusakan seluruh ciptaan. Saudara, banyak orang berpikir dosa adalah sekedar melakukan sesuatu yang salah. Tapi saudara, setiap orang bisa memiliki standar masing-masing. Apa yang benar, apa yang salah. Maka salah menurut siapa, saudara? Saudara, dan kalau begitu apa yang berdosa dan apa yang tidak akan menjadi sangat berbeda-beda sesuai dengan standar masing-masing. Tetapi Allah sudah memberikan standarnya. Apa yang salah, apa yang benar, apa yang dosa dan tidak. Dan Allah menyatakan standarnya itu di dalam hukum-hukumnya. Saudara masih ingat kita membahas 10 perintah Allah. Dan di situ Allah menyatakan standar moral. Apa yang benar, apa yang salah, apa yang dosa, apa yang tidak, apa yang sesungguhnya Dia inginkan dari manusia. Saudara, maka dosa adalah memberontak kepada Allah dengan tidak melakukan apa yang Ia perintahkan di dalam hukumnya. Tetapi saudara, dosa tidak berhenti di sana. Katekismus ini mengatakan dosa adalah hidup tanpa menghiraukan Dia. Saudara, sebetulnya mungkinkah kita hidup tanpa menghiraukan Allah? Tidak mungkin, saudara. Dunia ini diciptakan oleh Allah. Ada maksud Allah menciptakan dunia ini. Ada desain Allah di dalam menciptakan kita. Maka ada aturan, batasan, cara kerja untuk kehidupan di dalam dunia ciptaan Allah ini. Saudara, maka hukum Allah adalah seperti manual, seperti manual, seperti ini hidup yang Dia inginkan. Seperti ini hidup yang akan membawa kita kepada tujuan. Seperti ini hidup yang akan memberikan sukacita kekal bagi kita. Saudara, maka pada waktu kita tidak menghiraukan Dia, kita sebetulnya seperti orang yang melawan hukum gravitasi. Kita percaya atau tidak, kita suka atau tidak, ada hukum gravitasi yang mendasari dunia kita. Maka kalau kita tidak percaya hukum gravitasi, kita tidak suka hukum gravitasi, kita tidak menghiraukan hukum gravitasi, lalu kita lompat dari atas gedung, maka kita pasti mati. Ketika kita hidup seperti tanpa Allah, dan kelakuan kita mengatakan bahwa Allah tidak penting, kita tidak menjadi orang seperti yang Allah perintahkan dalam hukumnya. Dan itu berarti kehancuran dan kematian. Dan akibat dosa, saudara, bukan hanya pada orang yang berdosa itu sendiri, tetapi mempengaruhi seluruh ciptaan yang lain. Saudara, kita bisa membayangkan sistem tata surya kita. Ada matahari sebagai pusat, lalu semua planet mengorbit mengelilingi matahari. Kalau ada satu planet yang ingin keluar dari orbit, tidak mau lagi menjadikan matahari sebagai pusatnya, apa yang akan terjadi? Kehancuran, kematian bukan hanya bagi planet itu, tapi bagi seluruh alam semesta. Saudara, itu sebabnya dosa dari Adam dan Hawa berdampak kepada manusia lain, bahkan kepada seluruh ciptaan. Dan itu juga sebabnya hari ini dosa yang kita lakukan pasti juga berdampak kepada orang lain, bahkan seluruh ciptaan. Seperti efek domino, satu dosa bergulung mengakibatkan dosa dan kerusakan yang lain. Dosa tidak pernah personal, tidak pernah berdampak hanya pada orang yang berdosa. Dosa mengakibatkan kematian kita dan kerusakan seluruh ciptaan. Di atas salib, Yesus menanggung akibat dosa kita, supaya kita tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Dan supaya seluruh ciptaan yang rusak dipulihkan. Hari ini saudara, dampak dosa masih kita rasakan. Kita masih lemah dan berdosa. Ciptaan masih rusak. Setiap kali satu orang berdosa, dampaknya masih dirasakan oleh orang lain dan ciptaan lain. Tetapi sesungguhnya kuasa dosa itu sudah dihancurkan oleh Yesus di atas kayu salib. Seperti kanker yang menggerogoti tubuh, kankernya sudah dihancurkan, tapi dampaknya masih terasa. Allah ingin kita yang percaya hidup sebagai orang yang sudah tanpa kuasa dosa itu. Kita mentaati Allah, kita mengikuti hukumnya, dan perlahan-lahan bukan saja kita, tapi seluruh ciptaan menjadi pulih kembali. Dan sampai di akhir zaman, Allah akan memulihkan sepenuhnya.